Selamat siang para pendengar RKU. Nah, kebetulan kan ini materi yang kita akan bawakan pada siang hari ini. Saya beserta Kak Yani, kita akan membawakan materi mengenai menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak. Jadi orang tua yang hebat dan mengasuh anak ya. Jadi sebagai menjadi orang tua yang hebat dalam mengasuh anak, tentunya memang hal ini tidaklah semudah apa yang kita bicarakan. Namun yang pastinya jika kita ingin berusaha, tentunya hal ini bisa kita lakukan. Nah, di sini ada prinsip 5T dalam mendidik anak. T yang pertama yaitu time atau waktu. T yang kedua itu telling, memberitahu. T yang ketiga yaitu teaching, mengajar. T yang keempat training, melatih. T yang kelima yaitu together. Nah, jadi dari 5T ini di sini ada kita bagi lagi ini menjadi 10 prinsip pengasuhan anak ini. Nah, yang pertama yaitu beri perhatian pada anak pada setiap momen yang ia lakukan. Nah, perhatian ini tidak perlu perhatian yang muluk-muluk gitu ya Kak ini ya maksudnya. Jadi di setiap kesempatan bertemu anak selalu berikan perhatian. Jadi jangan dicuekin gitu loh. Oke, jangan dicuekin atau misalnya cuma diberikan sebuah hadiah yang memang mungkin nilainya cukup mahal, tapi bukan itu ya bentuk perhatian. Nah, lanjut. Saya yang kedua nih Kak, memberikan pengertian terhadap kondisi yang dialami oleh anak. Nah, misalnya nih anak kita nih sedang dalam kondisi sedih gitu kan, kita harus memberikan perhatian, otomatis memberinya semangat atau memberinya support agar si anak ini menjadi lebih baik gitu kan. Jangan misalnya anaknya lagi happy terus kita marahin, otomatis kan jadi kayak bad mood kayak gitu, kayak bete gitu. Prinsip yang ketiga ini Kak, di sini ada ekspresikan cinta pada setiap kesempatan. Nah, seperti apa bentuk ekspresi dari orang tua terhadap anak-anak? Itu nggak perlu yang muluk-muluk lagi nih. Misalnya setiap kesempatan, di saat anak-anak pulang sekolah misalnya, diberikan rangkulan, diberikan pelukan, belayan, ciuman. Nah, prinsip yang keempat yaitu inklusi atau yang dengan lebih mudahnya kayak prinsip pendekatan. Nah, contohnya kita bisa sediakan waktu khusus untuk keluarga, seperti family time ya Kak ya, waktu untuk berkeluarga. Nah, bukan banyaknya waktu, namun kualitas itu yang lebih penting ya. Konfirmasi ini apa? Maksudnya konfirmasi adalah penegasan. Apabila anak kita melakukan sebuah kesalahan, maka jangan langsung kita tuduh bahwa anak kita ini melakukan kesalahan. Tapi kita coba tanya dulu, ini kenapa bisa begini? Nah, kita coba dengar dulu penjelasannya seperti apa. Nah, aturan dibuat bukan untuk hukuman nih Kak. Nah, aturan juga dibuat bukan sebagai untuk pembatasan, akan tetapi aturan dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Misalnya nih Kak, boleh bermain tapi jangan melewati batas waktu. Misalnya maghrib, sebelum maghrib diingatkan anak-anak harus sudah pulang ke rumah ya Kak. Kebanyakan dari kita ini, mohon maaf, biasanya kalau pengasuhan ini kan lebih dititik beratkan kepada seorang ibu ya Kak ya. Iya. Nah, sementara seorang ayah ini kebanyakan mereka fokus untuk mencari nafkah. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit yang harus kita ubah gitu loh Kak. Biasanya kita lebih dititik beratkan pengasuhan anak itu kepada seorang ibu. Nah, sekarang alangkah baiknya pengasuhan juga diwajibkan untuk seorang ayah. Nah, karena begitu penting peran seorang ayah terhadap pengasuhan. Karena kata orang-orang bijak itu, cintanya seorang anak, terutama anak perempuan, itu lebih berat kepada seorang ayah. Nah, cinta pertama anak perempuan itu ke seorang ayah. Jadi sebisa mungkin, sesibuk apapun seorang ayah, luangkanlah sedikit waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, kemudian untuk membantu mengasuh. Nah, bisa juga mungkin gini ya Kak, diajak refreshing, apalagi kan di Kayong Utara ya Kak, terkenal dengan wisata alamnya yang indah gitu kan, dengan pantainya yang lebar, bukitnya yang tinggi menjulang gitu kan. Bisa kan ya, tidak selalu kita harus main ke kota lah gitu kan. Cukup membawa anak-anak kita atau sebuah hati kita misalnya ke salah satu objek wisata tersebut.
peraturan dan batasan kepada anak-anak sehingga mereka nanti saat tumbuh ini sudah mulai terbiasa dengan aturan-aturan tadi. Jadi setelah mereka dewasa, mereka tentunya sudah terbiasa dan tidak merasa menjadi suatu beban lagi ya untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama tadi. Dari keluarga nanti akan ke lingkungan masyarakat umumnya. Jadi sudah benar-benar terdidik, terbiasa dan terlatih seperti itu ya. Sekarang yang ketujuh ini Kak, yang ketujuh ini yaitu berikan contoh. Nah, balik lagi ke yang aturan tadi Kak, orang tua bukan hanya bisa memberikan aturan, tapi orang tua juga bisa menjadi panutan. Nah, orang tua juga bisa menjadi memberikan contoh untuk diajarkan agar anak-anak bisa mandiri, sehingga anak-anak tadi nggak plan gitu Mbak. Ini orang tua ngasih aturan kayak gini, tapi kok mereka sendiri yang melanggar aturan yang mereka buat. Jadi orang tua memberikan aturan, tapi orang tuanya sendiri juga melanggar. Yang ke-8 ini yaitu berbagi power. Mantap nih Kak kata-katanya. Berbagi power. Kekuatan ya. Itu penguatan yang paling baik adalah dengan membesarkan hati anak dan memberi hadiah yang tidak harus berupa materi. Nah, misalnya nih anak-anak kita dapat peringkat, walaupun bukan peringkat 1 ya tetaplah kita kasihkan pujian, kita kasihkan semangat. Ya deh, tidak apa-apa, misalnya tidak peringkat 1, tapi nanti belajarnya harus makin giat ya. Tidak apa-apa nih, mama sama bapak tidak apa-apa nih kalau misalnya adik tidak dapat peringkat 1. Yang penting adik belajarnya itu tetap giat. Nah, jadi memberi apresiasi. Yang tinggi dan realistis. Apapun cita-cita dan harapan anak, berbanggalah dan didukung juga dengan keinginannya. Dalam arti ini misalnya kan anak-anak dari kecil nih Kak pengen cita-cita mau jadi dokter, misalnya mau jadi tentara, polisi, guru gitu kan, apa mau jadi sekarang biasanya anak-anak SD tuh ada juga yang pengen jadi YouTuber katanya, pengen jadi pembuat konten gitu kan. Nah sebenarnya nggak masalah, yang namanya cita-cita kan apa saja boleh ya Kak ya. Nah kita pun sebagai orang tua sebenarnya mendukung cita-cita itu, jadi jangan dipatahkan misalnya misalnya Kak, nggak usah lah jadi yang seperti itu, seperti ini, kita nih seperti ini keadaannya. Sebenarnya jangan seperti itu untuk orang tua, karena apapun cita-citanya kita harus dukung gitu kan Kak. Jadi realistis saja, karena sekarang bukan untuk penghalang juga untuk sekolah setinggi mungkin, karena kan nanti sudah besar pun anak-anak kita bisa mengajukan beasiswa ya Kak ya. 10. Ini merupakan prinsip yang terakhir ini Kak, yaitu pemberdayaan diri orang tua. Nah, seperti apa pemberdayaan diri orang tua itu? Ini lebih ke menahan diri ya, menahan diri orang tua yang sebisa mungkin harus kita hindari, yaitu bertengkar di depan anak-anak. Nah, juga kalau bisa itu jangan membandingkan anak-anak kita. Pesan untuk orang tua yang masih di bawah umur ya, nikmatilah prosesnya dalam mengasuh anak, karena anak balik lagi titipan dari Tuhan, merupakan anugerah yang sangat besar bagi orang tua. Makanya sayangilah mereka, karena bagaimanapun nanti di hari tua anak-anak pun yang akan menjaga kita sebagai orang tua. Ini pesan buat teman-teman semua, juga buat diri saya sendiri, karena saya juga sebagai orang tua di sini Kak. Menjadi orang tua itu bukan pekerjaan yang mudah. Ini adalah belajar seumur hidup kalau menurut saya. Benar kata Mas Restu tadi, di saat ini kita yang mengasuh anak-anak, kemudian di saat masa tua kita, mereka yang akan mengasuh kita. Nah, apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari merupakan bekal dari apa yang kita titipkan buat mereka. Jika kita memberikan pengajaran yang baik buat mereka, maka kelak kebaikan itu akan kembali buat kita. Nah, jadi buat orang tua, semangat, bersabar mengasuh anak-anaknya, karena anak-anak zaman sekarang ini luar biasa pintarnya. Itu menjadi orang tua yang hebat dan mengasuh anak ya. Jadi selalu menjadi orang tua yang hebat dalam mengasuh anak, tentunya memang hal ini tidaklah semudah apa yang kita bicarakan. Namanya pastinya jika kita ingin berusaha, tentunya hal ini bisa kita lakukan. Ini juga untuk kita ke depannya, karena saat ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Yani tadi, saat ini kita yang akan mengasuh anak-anak kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan ke depannya nanti setelah kita tua, tentunya mereka yang akan merawat kita.
Baik, Mbak Yani dan Bang Restu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan di lain kesempatan tentunya bisa hadir kembali di studio RKU dalam acara dialog interaktif kita bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bisa bermanfaat, terutama juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan pendengar setia RKU.